Selamat datang di Lazy Gadget. Dari video kali ini gue akan ngebahas satu buah handphone yang rilisnya udah dari tahun 2019. Ini adalah Sony Xperia One Mark I. Berarti umur udah 5 tahun. Dan apakah umur 5 tahun ini dia tuh masih bisa berjuang menemani kita untuk menghadapi situasi-situasi 2024 ini? Mari kita mulai videonya. Jadi kita mulai dulu dari cerita di balik HP ini. Jadi HP ini udah gue beli dari tahun 2022 dan pada saat itu umurnya kira-kira 3 tahun ya. Dan gue jadiin handphone ini sebagai secondary phone gue. Gue masih pegang online shop waktu itu, jadinya gue masih pakai handphone ini. Dan ternyata karena online shop udah nggak ada, IMEI dari HP ini keblokir dan gue pun juga baru sadar karena kayaknya setahunan gue nggak keluarin HP ini dan cuma ngegretak doang di laci. Dan daripada nganggur, gue akhirnya mutusin buat selalu bawa HP ini untuk temenin gue syuting. Jadi gue pakai HP ini untuk ngecek temperatur Kelvin, pakai sun locator buat tahu arah matahari di mana, untuk kontrol lampu godox juga, viewfinder ARRI biar tahu pakai vokaling berapa yang enak, dan jadi monitor gue bahkan untuk drone, dan juga secondary monitor gue untuk kamera ini FX30 gue. Sampai gue beli juga nih aplikasi Monitor Plus yang premium, karena udah emang seniat itu jadiin HP ini tuh untuk jadi peralatan syuting aja. Tapi karena semua hal yang gue lakuin tadi tuh nggak pernah ada masalah, jadi gue penasaran kalau misalkan HP ini dipakai di tahun 2024 tuh gimana performanya. Makanya gue langsung ngetes download beberapa games dan aplikasi untuk ngecek performanya, kayak benchmark gitu ya. Gue sih ngecek di Antutu sih dapetin skor 500 ribuan Antutu di handphone ini, dan Geekbench-nya dapat skor kira-kira segini ya. Tapi waktu gue mainin game di HP ini masih lancar banget loh. Mobile Legends tuh bisa rata kanan dan PUBG Mobile tuh bisa SD Extreme. Padahal HP ini tuh cuma sejutaan loh. Mau heran, tapi ya dia tuh udah pakai Snapdragon 855, jadi performanya harusnya kuat ya. Dan gue juga nggak tahu kenapa skor Antutunya cuma 500 ribu, padahal performanya memang masih semantap ini menurut gue. Mungkin ada pengaruh dari OS kali ya, karena kan update-annya tuh cuma berakhir di Android 11 doang. Sedangkan sekarang tuh Android 14, bahkan 15 untuk Pixel device dan Vivo X200 series. Makanya emang kalau misalnya nentuin performa handphone, nggak bisa dinilai dari angka benchmark-nya doang ya. Emang harus ada user experience-nya. Sama halnya kayak layarnya. Kalau misalnya kita nggak cobain, nggak akan tahu kalau misalnya sebenarnya layarnya itu sebetulnya nggak enak dipakai main game. Ya emang sih performanya nggak ada masalah, tapi rasio layarnya itu nggak enak banget. 21:9 ngebuat tangan kita tuh berasa kayak jauh banget buat nyampe ke area-area tengah gitu. Udah gitu settingan buttonnya tuh bakal ngegeser kalau misalkan kita tadinya main di handphone yang 16:9. Jadi kurang mantep dan repot gitu. Tapi enaknya dari layar yang begini tuh ya, kita kalau misalkan nonton video yang resolusinya pas, itu bakalan full screen tanpa ada black bar lagi di atas dan bawahnya, atau kiri kanan. Apalagi panel layar dari Xperia One ini juga udah OLED dengan resolusi 1644x3840 tuh. Hitungannya udah 2K++ dengan kerapatan pixel 643. Secara spesifikasi, panel HP ini tuh udah ngalahin handphone 5-6 jutaan zaman sekarang kayak mungkin Xiaomi 14T yang Full HD Plus dengan kerapatan pixel 446. Emang HP mantan flagship secara kualitas tetap enak gitu di mata. Walaupun balik lagi ya, 2019 pada saat itu nggak banyak handphone yang dapetin 120 Hz ke atas. Jadinya Xperia One ini masih pakai 60 Hz dengan nits yang bisa dibilang kecil karena cuma 650. Gua cek di GSM Arena ya. Untuk perbandingan aja, Xiaomi 14T itu udah 1600, bahkan bisa di-push lagi sampai 4000 nits. Jadi kalau misalnya kita pakai di bawah matahari, kayaknya udah nggak terlalu bisa berharap banyak sama Xperia One ini. Mendingan dipakainya dalam ruangan aja buat nonton atau main game lah ya. Nah, ngomong-ngomong main game, gue juga nggak install Genshin ya buat nyoba di HP ini. Karena gue terlalu males buat hapus-hapusin data di HP ini. Karena Genshin itu makan storage 30 GB lebih, sedangkan internal storage di handphone ini itu tuh cuma 64 GB. Ya emang sih HP ini masih ada slot microSD-nya, tapi tetap aja kan speednya akan turun kalau misalkan kita taruh aplikasi di microSD. Kayaknya tuh 2019 untuk varian 64 GB masih wajar ya. Kalau sekarang 256 aja tuh udah dihujat sama fans-fans HP tertentu. Dan di 2019 ini, Xperia One ini variannya cuma 64 dan 128 GB. Bahkan dengan RAM yang sama ya, di dua varian itu cuma 6 GB doang. Makin dihujat lah ini sama fans-fans HP lain. Apalagi kalau misalkan fans-fans HP lain udah tahu kualitas kameranya, ini makin dibusukin lah HP ini ya. Gue gak tau kenapa sih, karena kamera di HP ini bisa dibilang jelek ya. Dynamic range-nya agak kacau, gak bisa bedain shadow sama highlight mana yang harus dinaikin, harus diturunin. Jadi menurut gue agak jelek, apalagi hasil videonya yang bisa dibilang ya biasa-biasa aja gitu. Ini hasil video dari Xperia One Mark I. Stabilisnya nggak ada tuh, gue indicate langsung berasa banget. Dynamic range juga bisa dibilang ya sosok lah ya.
Kalau dari tempat terang langsung ke gelap tuh kayak dynamic range-nya. Ini adalah rekaman di parkiran. Posisinya siang, tapi bisa dilihat goyang-goyang. Gue udah mencoba untuk berjalan sestabil mungkin ya. Ini untuk kamera depannya bagaimana? Sangat busuk bukan? Karena ini hitungannya indoor ya, walaupun siang tapi kan di parkiran yang agak tengah, jadi cahaya mataharinya nggak terlalu banyak. Tapi gimana suaranya? Ini juga suara internal dari si mikrofon Sony langsung ya. Fokusnya juga agak lari. Ya, silakan menilai sendiri. Tapi mungkin untuk ukuran 2019, kualitas gini bisa dibilang bagus kali ya. Walaupun sebetulnya untuk bentuk modelnya ini dari 2019 sampai sekarang gue tetap demen ya, karena tetap berasa flagshipnya. Lu lihat aja nih, tipis ya. Dan waktu digenggam itu tuh lu tahu kalau misalkan handphone ini emang HP yang pernah mahal gitu. Di bagian atasnya ada SIM tray sekaligus slot micro SD, di bagian bawahnya ada Type-C dan speaker, dan di bagian kanannya ada tombol power, volume, dan sensor fingerprint yang anggot-anggotan. Gue juga nggak tahu kenapa. Kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak nih. Kayak udah error gitu, harus gue restart dulu untuk aktifin fingerprintnya. Dan gak lupa juga ada satu tombol yang bisa dibilang penting di tahun 2024 karena seperti iPhone 16, dia juga punya shutter button di sini. Tapi perbedaannya adalah dia itu nggak touchscreen ya, maksudnya tidak ada sensornya ya di sini ya, cuman bener-bener pure tombol aja. Dan kalau misalkan lu tekan setengah di sini dia tuh bisa kayak udah nge-lock autofocusnya gitu. Kalau misalkan lu tekan lagi baru dia ngejepret fotonya. Contohnya kayak gini nih, misalkan lu tekan setengah dia nge-lock, setengah dia nge-lock, jepret. Nah, kayak gitu contohnya. Kayak ngasih kita feel pegang kamera mirrorless lah ya. Kesimpulannya sih HP ini kalau misalkan dijadiin secondary atau HP buat anak lu gitu, buat bocil main FF, HP ini masih enak banget. Dengan catatan HP ini second, jadi ada kemungkinan unit yang lu dapetin itu sinyalnya bisa mati. Jadi better lu dicek lagi emailnya, jangan sampai lu ngalamin kejadian yang sama kayak gua. Dan harus lu ingat, HP ini juga cuma 3300 mAh ukuran baterainya. Kecil banget buat ukuran Android mantan flagship ya. Udah gitu fast chargingnya juga cuma 18 watt doang, udah kayak iPhone zaman dulu. Tapi kalau misalkan lu udah consider sama kekurangannya dan lu ngerasa kayak nggak masalah gitu punya kekurangan-kekurangan yang tadi gue sebutin di HP ini, ya silakan aja dibeli. Linknya juga mungkin ada di bawah, tapi sekali lagi, karena ini adalah handphone second, beli HP-nya lu harus sadar dengan kondisi-kondisi yang nggak menentu di setiap unit. Jadi bisa jadi beda-beda, dan jangan nyalain gua dan jangan komen di bawah, "Bang, gua udah beli pakai link lu tapi bla bla bla." Ya jangan gitu. Kalau misalkan lu ragu ya jangan dibeli. Segitu aja video kali ini, pengalaman gue menggunakan Sony Xperia One Mark One ini di 2024 ini. Gimana? Apakah dari antara lo semua ada yang masih pakai handphone ini atau lo setelah nonton video ini jadi pengen beli? Terakhir gue ngecek harganya itu sekitar 1.900.000-an, kayaknya 1 juta di angka gede atau enggak 2 juta di angka kecil ya, sekitar segituan tergantung kondisi lagi. Dan harus diingat juga beberapa layarnya juga ada yang shadow, makanya lo harus ngecek bener-bener handphonenya, jangan sampai lo kecelek ya sama gini-giniannya ya. Segitu aja lah, udah, sampai jumpa di video berikutnya. Kira-kira video berikutnya ini gue bahas handphone apa enaknya, komen di bawah juga. Bye.